Halo semua, perkenalkan nama saya Evana Yulvinia Tinte. Saya mahasiswa dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang edukasi pada pasien dengan kanker serviks. Sebelum saya menjelaskan tentang edukasi, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu kanker serviks. Jadi, kanker serviks adalah kanker dengan kejadian nomor 4 terbanyak yang terjadi pada wanita di seluruh dunia dan kanker yang paling sering terjadi pada negara yang berpenghasilan rendah. Kanker serviks merupakan suatu keganasan yang disebabkan oleh adanya pertumbuhan sel epitel serviks yang tidak terkontrol. Penyebab utama dari kanker serviks adalah HPV atau Human Papillomavirus. Lebih dari 90% kanker leher rahim adalah jenis Sukamosa yang mengandung DNA virus HPV dan 50% kanker serviks berhubungan dengan HPV tipe 16. Virus HPV dapat menyebar melalui hubungan seksual, terutama pada hubungan seksual yang tidak aman. Virus HPV menyerang selaput pada mulut dan kerongkongan serta anus dan akan menyebabkan terbentuknya sel-sel prakanker dalam jangka waktu yang panjang. Kita masuk dalam pencegahan. Kanker serviks 100% dapat dicegah dengan vaksinasi HPV, menggunakan kondom, menghindari mengonsumsi tembakau, serta deteksi dini dan pengobatan lesi prakanker. Upaya pencegahan kanker serviks dibagi menjadi atas beberapa bagian. Yang pertama ada pencegahan primer, yang kedua sekunder, dan yang ketiga tersier. Kita masuk yang pertama dalam pencegahan primer. Pencegahan primer yang dilakukan melalui vaksinasi HPV untuk mencegah infeksi HPV dan pengendalian faktor risiko. Pengendalian faktor risiko dengan menghindari rokok, tidak melakukan hubungan seks dengan berganti-ganti pasangan, tidak menggunakan kontrasepsi oral jangka panjang lebih dari 5 tahun, serta menjalani diet sehat. Yang kedua, pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder melalui deteksi dini prekursor kanker serviks dengan tujuan memperlambat atau menghentikan kanker pada stadium awal. Pencegahan sekunder dapat dilakukan dengan tes DNA HPV, inspeksi visual asam asetat atau IVA, tes pap smear, pemeriksaan sitologi, kolposkopi, dan biopsi. Pemeriksaan IVA direkomendasikan untuk daerah dengan sumber daya rendah dan diikuti dengan kritoterapi untuk hasil IVA positif. Yang ketiga, pencegahan tersier. Pencegahan tersier dilakukan melalui perawatan paliatif dan rehabilitatif di unit pelayanan kesehatan yang menangani kanker serta pembentukan kelompok survival kanker di masyarakat. Kita masuk dalam edukasi. Jadi pada pasien dengan kanker serviks sangat berisiko mengalami malnutrisi dan kaheksia sehingga pasien dengan kanker serviks memerlukan dukungan nutrisi melalui terapi nutrisi yang adekuat. Tata laksana pada pasien yang berisiko malnutrisi mencakup penentuan jalur pemberian nutrisi dan menjaga berat badan tetap ideal. Penentuan jalur pemberian nutrisi sangat penting dikarenakan pasien kanker serviks dapat mengalami gangguan saluran cerna akibat tindakan pembedahan, kemo, dan radioterapi. Pasien diminta untuk menerapkan pola makan yang sehat, tinggi buah, sayur, biji-bijian, daging merah, serta rendah lemak. Pasien juga dianjurkan untuk melakukan rehabilitasi medik agar kemampuan fungsi dan aktivitas sehari-hari dapat optimal, serta meningkatkan kualitas hidup pasien. Rehabilitasi ini dapat dilakukan sedini mungkin, yaitu sebelum pengobatan definitif diberikan, dan dapat dilakukan pada berbagai tahapan dan pengobatan penyakit yang disesuaikan dengan tujuan penanganan rehabilitasi kanker. Di antaranya preventif, restorasi, suportif, atau paliatif. Pasien juga direkomendasikan untuk terus melakukan aktivitas fisik sesuai dengan kemampuan secara teratur dan menghindari gaya hidup sedenter atau menetap. Namun, perlu diperhatikan adanya kemungkinan terjadinya fraktur patologis pada pasien
sehingga perlu berhati-hati saat beraktivitas. Mobilisasi dengan menggunakan alat fiksasi eksternal atau dengan alat bantu jalan. Itu juga harus diberikan dengan pembebanan yang bertahap. Pasien pasca pengobatan kanker serviks juga dianjurkan untuk kontrol screening secara rutin setiap 1 tahun. Berdasarkan AGCC tahun 2010, pasien dengan kanker serviks memiliki angka kesintasan 5 tahun. Pada stadium 0 sebanyak 93%, stadium 1 93%, stadium 1A 80%, stadium 2A 63%, stadium 2B 58%, stadium 3A 35%, stadium 3B 32%, stadium 4A 16%, dan stadium 4B 15%. Demikian penjelasan saya mengenai edukasi kepada pasien dengan kanker serviks. Semoga bermanfaat. Terima kasih.